sebelum lanjut ke materi yang lebih lanjut, Ibu punya misi. Jadi kebaikan yang kita berikan kepada seseorang akan dibalas kebaikan dari seseorang yang kita beri. Oke, jadi kebaikan yang kita beri ke orang pasti nanti akan dibalas kebaikan yang lebih besar lagi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini KD-nya yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha. Terus ada membuat dokumen usaha. Peserta didik dapat menguraikan macam-macam dokumen administrasi usaha dengan benar. Nanti diharapkan kalian bisa menguraikan macam-macamnya. Dan berikutnya, Ibu harap juga kalian dapat menganalisis pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan dokumen administrasi usaha dengan cepat. Terus yang berikutnya, Ibu mengharapkan juga kalian dapat menelaah prosedur penulisan dokumen administrasi usaha dengan teliti. Model pembelajaran kita hari ini ini kita ada sedikit jadi memang judulnya nanti bisa dilihat beberapa masalah. Nah, terus kalian akan mengerjakan. Baik, lanjut. Ada yang pertama pengertian administrasi usaha. Sebelum udah pernah dengar administrasi usaha? Ya, bisa bantu bacakan nggak? Jangan cepat dibaca. Administrasi usaha adalah kegiatan yang terdapat pada suatu tempat usaha, baik kelompok maupun perorangan, yang melakukan suatu kegiatan pencatatan, terkadang juga rekaman, pembukuan hingga surat menyurat. Oke, terima kasih ya. Jadi betul sekali. Kegiatan administrasi itu pasti hubungannya dengan ada tulis, menulis, ada membuat surat dokumen. Jadi hubungannya kalau administrasi usaha berarti sama mirip dengan jurusan kalian pekerjaannya, yaitu tentang melakukan kegiatan pencatatan dan juga rekaman. Kalau rekaman itu sama kayak dengan arsip. Terus pembukuan hingga surat menyurat. Jadi kita bakal belajar lebih lanjut. Fungsi administrasi usaha adalah yang pertama menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku-buku administrasi. Yang kedua, mencatat alat-alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Dan yang terakhir, memelihara buku-buku administrasi. Yang pertama dia menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku administrasi. Karena kalau buku administrasi tidak dikelola nanti dia bakal hilang kemana-mana. Bodohnya silakan boleh dibuka ya modulnya. Nanti dia hilang kemana-mana, bisa tercecer atau bisa sobek kalau tidak diamankan. Terus yang berikutnya mencatat alat-alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan. Jadi perlu ada pencatatan. Perlu nggak laporan keuangan? Perlu nggak surat penawaran barang? Perlu sekali, karena kalau tidak ada surat penawaran barang, nanti barang tidak akan dijual oleh orang. Terus kalau tidak ada pencatatan laporan keuangan juga nanti kita tidak tahu uang masuk kita berapa, uang keluar berapa, tidak terkontrol. Terus yang berikutnya memelihara buku-buku administrasi harus dipelihara. Jangankan buku administrasi, kalian aja kalau tidak terpelihara bagus kak. Ini kucel kan? Jadi begitu juga dengan buku administrasi harus dipelihara dengan baik supaya tetap cantik sama seperti kalian. Terus mengambil keputusan dalam hal pengembangan dan pengendalian. Kalau punya dokumen administrasi usaha, jadi gampang mengambil keputusannya. Contohnya, kira-kira usaha itu perlu izin nggak? Perlu. Kenapa? Supaya apa?
ada yang jualannya cuma osok itu ibu juga punya izin usaha ya. Ini contohnya tadi ya. Nah, bisa juga nggak? Bisa. Izin usaha mikro kecil. Nah, ibu jadi masih usaha kecil menengah ke bawah. Karena kekayaan ibu masih di bawah 20 juta. Di bawah 20 juta. Jadi kalau misalnya ada rentang-rentangnya, kalau misalnya kekayaannya 5 miliar ke atas, berarti dia termasuk usaha besar, bukan kecil lagi ya. Nah, ini adalah izin usaha punya ibu, izin usaha mikro kecil. Nah, ada identitas di sini adalah pemiliknya nama ibu sendiri, ada nomor induk perusahaan, alamat pemiliknya, nah ini alamatnya, ada nama usahanya. Udah tahu kan nama usaha ibu? So pada kode BRI-nya ada nih nama KBRI-nya industri pakaian jadi konveksi dari tekstil. Jadi yang didaftarkan itu adalah jualan pakaiannya. Ini alamatnya, bisa dilihat untuk contohnya. Jadi ngurus ini tuh gampang banget. Jadi bagi kalian yang sudah punya usaha, nanti jangan malas-malas untuk mendaftarkan izin kalian karena supaya usaha kalian tuh aman gitu, tidak dilegalkan oleh orang, jadi dibuatkan oleh pihak yang berbeda. Cara daftar itu gampang sekali. Kalian cukup nih login ke OSS ini. Nah, nanti siapa tahu ada yang mau daftar buat izin usaha. Nah, karena kalau ibu kan tadi kekayaannya 20 juta ya, bisa kita jual. Nah, usaha milik warga negara Indonesia baik orang perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha paling banyak 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berarti masuk yang di mikro. Tapi kalau lebih dari 5 miliar berarti dia masuk usaha non mikro, udah besar. Jadi kalau mau daftar silahkan, alamatnya kalau misalnya masih bingung boleh hubungi ibu. Ada yang punya usaha nggak di sini? Belum. Siapa tahu nanti ada yang sudah buka usaha, kalian mau daftarkan, boleh hubungi ibu kan, biar ada izin. Daftarnya gampang sekarang. Cukup ini sini saja. Kalau surat menyurat di usaha itu disebut surat apa? Kalau surat perdagangan disebut apa sih? Surat niaga. Niaga. Kelas 10 udah belajar korespondensi ya, ada namanya surat niaga, surat perdagangan yang hubungannya dengan usaha, jual beli, dagang perdagangan itu adalah niaga. Kira-kira bisa disebut juga? Apa yang kalian masih ingat? Surat apa? Surat penawaran. Apa lagi dua surat? Permintaan, surat pesanan. Apa lagi itu Rosila? Surat pengiriman barang. Oke, sampai sini ada tanya dulu nggak ke pemberitaan ini? Paham ya? Kalau sudah paham, coba kita bentuk kelompok. Ini ada berapa yang hadir hari ini? 4, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Kita lagi 4 orang. Ada yang bisa yang 5 kan? 4 orang deh. Mau berhitung atau dipilih sendiri? Nah, ini 4 ya? Oke, ini 5 berarti pas deh. 4, 5, 4 ya? Oh, tinggal balik kursi aja biar gampang. Ini bantu jelaskan. Oke. Di sini ibu kasih beberapa ringkasan materi juga. Jadi boleh cari di sini materinya, boleh cari di modul yang sudah ibu bagikan, boleh buka internetnya, tapi jangan buka yang lain-lainnya. Oke, jangan buka WhatsApp, jangan buka Instagram, nanti malah jadi chattingan. Ini di bagian belakang ada kerjasamanya, santunnya, sopan dan santun harus dijaga ya. Terus ada toleransi, responsif, proaktif. Nanti mulai kalian di sini ya. Iya, jaga sikapnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di dalam kerjasama dalam kelompok ada yang tiba-tiba chattingan sama pacarnya. Aduh. Lakukan pengamatan dokumen apa saja yang diperlukan jika ingin membuka usaha baru berdasarkan jenis usaha di bawah ini. Misalnya perorangan itu ada apa aja. Misalnya yang diperlukan misalnya perlu SIUPTA, perlu NPWPK, misalnya di sini ada di modul yang share di grup dari mana ada ini kan? Ya.
ada koperasi misalnya itu perlu situ. Sebagai sarana administrasi pajak dan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jangan langsung kita ini dulu ya, speaking dulu yuk. Oke dulu. Ya Bu. Tahu lagu waktu PPK besar? Tahu. Nah, ini ganti seperti ini. Untuk kelompok sini, kuak-kuak, kelompok sini, kwek-kwek, kelompok sini, wok-wok. Ini wak-wak ya Bu? Wak, kwek-wok. Nah, jadi kayak gini. Kalau pakai PPK ini namanya apa tadi? Wak.
dibutuhkan jika ingin membuka usaha baru berdasarkan Bisa, Bu. tadi bilang salah. Yang salah tadi. Aduh, salah mikir. Tulang Bu, jadi maju Bu, lebar. Semangat, tergantung apa yang dibaca. Tergantung apa yang dibaca. Tetap semangat. Selamat kepada tergantung fungsinya. Oke, ada yang menunjukkan Perizinan usaha dari NPWP, SIU, SITU, SKDU, gitu. Kita bisa tahu cara membuat surat izin usaha. Iya betul. Siapa tahu nanti ada yang buka usaha ya? Jadi udah tahu caranya, bagaimana cara mengurus surat izinnya. Oke, terus kita refleksi dulu pelajaran yang pada hari ini kita lakukan. Bagaimana rasanya? Seru? Kurangnya di mana? Kurang banyak es krimnya, nanti kalau pertemuan berikutnya harus lebih semangat lagi biar dapat es krim. Yang di sini dapat es krim, yuk. Salah ya? Ya, ya gitu. Oke, sampai di sini ada yang nanyakan dulu nggak? Cukup seru? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut materi yang berikutnya nanti pertemuan berikutnya. Materinya masih tentang dokumen administrasi usaha, tapi kita praktek ya. Bikin dokumen, surat lain. Jadi nanti di rumah dibaca-baca dulu surat usaha itu apa-apa aja. Nanti kalian ibu kasih masalah, terus nanti dikirim surat atau dokumen sesuai dengan masalah yang kalian dapat. Itu untuk pertemuan yang dari itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pertanyaan, cukup jelas ya? Jelas. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ibu akhirnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita buka dengan doa, tutup dengan doa lagi supaya yang kita dapat bisa masuk ke dalam hati dengan benar. Bantu bimbing doa. Kalau tadi Anissa ya, sekarang gantian Randy. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Randy.